Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kak Bintang bakal lanjutin materi yang sebelumnya, yaitu kita buat aplikasi untuk menginputkan data ke dalam database-nya. Nah, di sini kalau kemarin kita udah buat database kemarin, itu kok teman-teman buat kalosnya, nah ini dia database kita pakai. Itu nama database-nya db underscore mhsfig dan nama tabelnya adalah tb underscore data mhs. Gitu. Nah, udah kita siapin nih rumah buat nyimpen datanya. Selanjutnya kita bakal desain tampilan programnya. Nah, kayak gini tampilannya. Silakan teman-teman desain tampilannya seperti ini. Ini masih menggunakan label dan text field dan satu button simpan. Nah, situ. Kalau teman-teman sudah desain seperti ini kami minta masuk ke dalam codingannya. Kita klik dua kali di tombol simpannya untuk masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini pastikan yang masuk ke dalam base simpan action perform. Udah masuk ke event button simpannya. Nah, tapi sebelum itu, untuk menghubungkan ke database MySQL, nah kita butuh yang namanya library JDBC driver-nya. Nah, teman-teman bisa tambahin library tersebut ke menu project-nya yang ada di sebelah kiri atas. Ini ya. Nama project-nya apa, lalu di bawahnya ada libraries. Nah, kalau teman-teman source package-nya, nah ini dia. Kalau kita expand, dibuka, nah itu ada libraries di project-annya. Nah, di libraries ini, teman-teman klik kanan, add library, cari yang namanya MySQL JDBC driver. Nah, ini dia. MySQL JDBC driver. Kalau sudah, add library. Tinggal tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, selanjutnya di codingannya itu bakal kita import beberapa kebutuhan library-nya yang bakal kita pakai untuk berhubung dengan database. Nah, kita tambah beberapa library-nya, teman-teman bisa tambahin di bawah package, atau kalau nggak ada package, di atasnya public class. Nah, di sini juga nggak apa-apa. Nah, sini yang pertama kita import dulu yang namanya import Java. Kita ambil SQL connection ya untuk terhubung ke dalam database. Connection C-nya besar, titik koma. Lalu kita import lagi Java, titik SQL, SQL kita ambil driver manajernya. Import lagi. Ada beberapa yang harus kita import. Teman-teman bisa ikutin library apa yang bakal kita pakai. Kita ambil statement. Terus kita import juga untuk Java, SQL. Kita untuk ngebaca exception-nya. SQL exception. Dan untuk ngebuat notifikasi itu kita pakai menu swing, Java swing. Itu yang kayak kemarin JOption pane untuk muncul menu pop-up-nya. Nah, ini beberapa library yang kita gunain. Sebenarnya ada library SQL sama library swing. Nah, library SQL ini kita pakai beberapa tools dalamnya. Ada SQL connection, Driver Manager, Prepare Statement, SQL exception. Lalu untuk yang swing itu kita pakai JOption pane aja untuk munculin menu pop-up-nya nantinya. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya kalau teman-teman pengen gunain library. Misalkan kalau ada kita ganti sama simbol bintang. Nah, titik koma. Nah, simbol bintang ini mewakilkan semua library yang ada di dalam variable atau di tempat penyimpanan SQL-nya. Jadi kalau udah bintang ini berarti yang namanya tadi connection, driver manager, prepare statement itu udah termasuk ke dalam satu baris ini. Gitu. Tapi ini kita nggak usah kita pakai. Kita coba satu-satu aja biar lebih detail yang dipakai apa aja. Kalau cara penggunaannya cuma ada 4 ini aja untuk yang SQL library-nya. Nah, next selanjutnya adalah sebelum kita menghubungkan ke database-nya, itu ada beberapa ketentuan yang bakal kita gunain, yaitu kita buat sebuah URL atau jalan penghubung antara si aplikasi NetBeans ini dengan MySQL-nya. Nah, kita bakal deklarasiin variable untuk ngebuat jalurnya, yaitu kita taruh di bawah public class deh. Di sini kita buat tipe datanya string semua karena bakal kebaca URL. String itu user
Ini variabel kita buat sendiri. User ini yang kita gunain ke dalam database-nya. Kalau teman-teman lihat di database-nya, user dari database kita ini bisa kita lihat di bagian privilege. Nah, ini dia. Usernya adalah root, hostname-nya localhost. Gitu. Jadi, username root yang kita gunain ke dalam si aplikasinya. Lalu kita buat hostnya atau tempat rumahnya itu adalah host sama dengan namanya tadi. Hostnya itu adalah ini dia, localhost. Hostname-nya localhost. Atau kita copy jadi nggak apa-apa. Copy, taruh di dalam hostnya. Nah, kalau sudah, kita bakal masukin passwordnya. String pswd, tersingkat aja. Karena kalau teman-teman buat di MySQL awalnya itu di grant all privilege-nya, jadi kita nggak butuh namanya passwordnya, jadi kita kosongin aja karena semua udah grant-nya adalah yes. Tapi kalau teman-teman nanti buat aplikasi besar nantinya itu pasti teman-teman bakal buat beberapa user dalam database-nya kayak super admin tuh bisa semua, nanti kalau admin biasa itu nggak bisa buat user baru, cuman terbatas, jadi nanti teman-teman bisa atur privilege-nya tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Nah, sini tapi ke bintang kasihnya yang all privilege aja agar semua akses akan buka. Nah, kalau sudah kita passwordnya kosongin aja karena tadi di settingannya nggak ada password. Lalu selanjutnya kita buat variable untuk deklarasiin URL nantinya. URL sama dengan kita kosongin aja karena kita bakal isi nanti. Oke, selanjutnya kalau sudah kita bakal coba hubungin beberapa koneksi ke database-nya. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk database-nya, namanya adalah db sama dengan namanya tadi database-nya adalah db mhsfig. Namanya yang kita pakai adalah ini. db mhsfig. Cara bacanya database, nama database-nya apa? Jangan kebalik. Biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu teman-teman malah copy yang tb. Lihat keterangan URL-nya, table untuk table, database untuk nama database-nya. Jadi pastikan nama yang kita pakai adalah db mhsfig yang ada di bagian database. Kita masukkan nama database-nya db underscore mhsfig. Ini dia nama database-nya, titik koma. Nah, ini merupakan deklarasi variabel-variabel yang kita gunakan untuk menghubung ke database-nya. Nah, ini belum selesai, tapi kita butuh jalur untuk pengerjaannya, yaitu kita bakal letakkan codingan jalurnya itu di tombol si simpannya. Karena ketika kita klik si tombol simpan, dia bakal otomatis masuk atau ngebuka gate atau gerbang ke database-nya. Ini dia. Atau base simpan, pastikan lagi udah masuk dalam button simpan. Kalau udah, dalamnya kita buat sebuah try catch atau pelemparan data. Try catch, ini dia. Nah, kalau teman-teman pilih yang bawah, dia cuman ketiknya cuman try doang. Tapi kalau teman-teman pakai yang try catch yang ini, yang udah ada tulisan try catch, itu biar dia udah include sama catch-nya juga, jadi nggak errornya nggak banyak. Kita coba try catch yang ini. Nah, dia udah ada try, pasangannya adalah catch. Buka kurung, yang udah sepasang-sepasang. Jadi teman-teman jangan ketik manual lagi, diusahakan dikurangin ketik manualnya. Kita ambil fungsi dari NetBeans-nya kontrol spasi agar mengurangi kesalahan pengetikan. Gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ambil driver JDBC-nya, yaitu kita panggil kelas JDBC-nya, kelas titik for name, kita ambil tipe datanya adalah string, kita ambil lokasi JDBC-nya, yaitu di folder com, mysql, JDBC, titik driver. Nah, ini dia. Kalau udah titik koma. Ini driver untuk mengakses JDBC drivernya di folder NetBeans. Nah, selanjutnya kita ambil URL-nya. URL-nya adalah kita ambil file JDBC-nya. Sorry, ini bentuknya string karena tadi diawali dengan string. Kita ambil URL-nya JDBC titik 2 dari MySQL
lalu URL-nya kita masukin. Nah, ini simbol dari apa namanya, URL yang teman-teman biasa temu di browser, yaitu misalnya slash 2 kali. Nah, ini karena kita udah ada, kita ambil hostnya di atas, nama variabelnya host, tutup, lalu biasanya ada slash sebagai pemisah. Nah, slash ini digunakan berarti ngebacanya adalah kita ambil file JDBC driver, localhost-nya adalah localhost. Lalu di sini kita ambil nama database-nya apa. Ada database. Selanjutnya kita ambil untuk user yang udah ada. Usernya apa? Sama dengan, nah di sini kita masukin nama user yang ada di URL tadi di atas. User, terus dan passwordnya dan passwordnya adalah variabel yang ada di atas atau PSWD. Titik koma. Kita baca lagi JDBC driver itu kayak baca HTTP lah istilahnya. HTTP ini, tapi dia ngebaca lah dari JDBC driver MySQL di NetBeans-nya. Terus ngebaca nama hostnya adalah localhost. Jadi teman-teman arahin biar dia nge-highlight bagian atas. Database-nya db_mysql, usernya adalah root, benar, passwordnya kosong. Dia. Nah, selanjutnya setelah kita buat URL-nya, kita buat statement untuk pelemparan keterangan connection-nya. Kita buat prepare statement, spasi kita buat variabel baru, statement sama dengan kita buat koneksi baru untuk ke prepare statement-nya. Kalau udah, dalam kurung prepare statement. Jadi kita connection-nya kayaknya belum ada. Kita next dulu. Lalu dalam ini kita masukin query untuk input di SQL-nya. Kalau teman-teman tahu yang insert into bla 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 bla, teman-teman bisa buat insert into, lalu nama tabelnya. Ingat kalau di insert into berarti berhubungan dengan nama tabel. Nah, nama tabelnya ini teman-teman lihat kalau lupa, database itu adalah tabel, yaitu tb underscore data mhs. Kita buat tb underscore data mhs. Selanjutnya kita isi value-nya itu adalah ada nama apa aja sih di dalam folder tbmhs itu kita bakal lihat namanya, kita ke struktur npm nama alamat jurusan, berarti npm nama alamat jurusan, kita cek sekali lagi benar enggak, npm nama alamat jurusan. Kalau sudah, kita buat value-nya untuk penginputan data berdasarkan value. Untuk berdasarkan data yang kita input melalui aplikasi desainnya, itu sesuaikan dengan yang ada di dalam kurungnya. Berarti ada tanyanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah, ini ke bintang turun ke bawah deh, biar kelihatan. Ya, kalau sudah, segmen titik koma. Connection ini kita karena belum ada connectionnya, nanti kita buat connectionnya. Selanjutnya, kita buat statement untuk mengambil data berdasarkan tanda tanya yang ada di sini, value atau jumlah field yang ada di sininya. Kita buat statementnya, statement
set string, kita set. Nah, untuk di field yang pertama itu adalah kita ambil untuk text field namanya apa. Ini kayaknya belum Kak Bintang ganti deh. Ini dia. Oh, namanya tf nama, tf alamat. Ini ganti dulu deh. Change variable name. txt tf npm. Ini change variable name, tf nama. Ini tf alamat, tf jurusan. Kalau sudah, kita back to coding. Nah, untuk yang pertama, value yang pertama itu kita ambil datanya dari tf nama. tf nama titik gettext. Oke, kalau udah, karena codingnya sama, kita ambil di beberapa field atau desainnya, kita copy aja di bawah. Ini kita ganti untuk value yang kedua, ambil untuk text field npm. Taruh lagi di bawah. Yang ketiga, ini alamat. Yang keempat, ini kita masukin jurusan. Oke, kalau sudah, kita jadi untuk yang print statement ini digunakan untuk mengambil dari masing-masing values yang udah kita set di URL sebelumnya di statement yang ini. Jadi di statement yang ini kita set tipe datanya string untuk mengambil data dari untuk value yang pertama nama, value yang kedua npm, value yang ketiga alamat, dan value yang keempat adalah jurusan. Nah, kalau sudah, kita bakal buat kondisi jika kita inputnya berhasil itu muncul sebuah keterangan input data sukses gitu. Kalau gagal dia muncul keterangannya gara-gara apa. Kita buat kondisinya if buka kurung statementnya untuk dijalankan execute update dia set update lebih dari 0 jika di jalan, maka di option pane-nya kita tampilin sebuah pesan show message dialog itu pada frame ini itu muncullah keterangan data sukses ditambahkan. Ini merupakan nama dari si option pane ini adalah informasi, option pane ini dari pesan informasi message. Panjang information message. Nah, kalau sudah, else-nya selain itu kalau dia simbolnya gagal, ini kita copy aja. Taruh di bagian else. Kalau dia gagal, data violet. Jadi violet. Informasi di option pane-nya berupa informasi message. Nah, kalau sudah, statement yang udah kita jalankan tadi itu kita tutup. Statement titik close. Terus kita buat connection-nya juga kita buat, ini belum kita buat connection close-nya. Kita ketik dulu manual deh. Connection-nya close. Nah, jadi setelah kita inputkan datanya, lalu nanti kita buat statement lagi untuk apa namanya ya? Ketika udah berhasil diinput, statement itu bakal close dan dia nggak nginputin data secara terus menerus gitu. Nah, selanjutnya adalah setelah data berhasil diinput, itu data yang udah ada di desain itu harus kita kosongin lagi. Kita set text datanya 0, nama titik set text, tipe datanya kosong. Terus habis nama
VM alamat jurusan. Kalau sudah ini. Nah, untuk yang catch-nya merupakan untuk pelepasan tipe data ini udah variable yang di atas. Nanti kita cari kenapa errornya. Ini karena belum dibuat connection-nya, makanya dia error. Connection sama dengan ini. Oke. Nanti biasanya diminta import aja class connection-nya. Nah, kalau sudah, untuk yang catch-nya itu bakal kita isi keterangan kalau driver si SQL-nya itu belum kita inputin, nanti bakal muncul keterangannya di sini. Yang pertama kita buat di exception ini kita ganti jadi class not found exception dalam kurung. Nah, dalam kurung ini itu kita buat keterangan kalau sistem print out r sistem titik out print kalau si JDBC driver-nya nggak ditemuin. JDBC titik driver not found, not found, ya, tidak ditemukan. Jadi kita harus cari benar nggak sih si JDBC udah kepasang atau nggak di project kalian. Kalau dia nggak ketemu atau belum kalian masukkan JDBC-nya, dia bakal munculin menu yang ini. Tapi kalau JDBC-nya udah ada, dia bakal jalanin menu yang try yang di bawah, yang di atas ini. Kalau sudah, kita buat keterangan lagi untuk exception-nya, catch kurung kita buat template-nya dulu. Catch untuk membaca SQL exception-nya itu error. Lalu kita ambil keterangannya. Itu adalah koneksi gagal. Kalau gagal ini bisa jadi ketentuan karena ada salah dari query SQL, maka di sini dibuat SQL exception itu untuk membaca query SQL-nya. Kalau ada query SQL yang nggak salah atau nama tabel yang salah atau ada query tulisan yang salah dalam query insert into bla bla blanya dalam root-nya, itu bakal munculin menu yang ini, koneksi gagal. Kalau sudah, gagalnya itu dari variable e ke string. Oke, sampai sini udah. Coba bakal kita tes apakah jalan untuk yang connection-nya. Connection ini coba kita run file dulu. Masih muncul error atau enggak? Anyway, jalan, coba kita tes. Ini kita koneksinya belum kita buat. Nah, dia muncul error seperti ini. Kita lihat errornya ke paling atas. Oh, connection-nya belum kita buat statement-nya ya, yang tadi. Jadi di sini kita buat connection-nya dulu. Connection-nya itu kita taruh di bawah URL. Ini dia. Di bawah URL ini kita buat connection sendiri dari yang kita gunain di SQL library-nya. Connection double N. Dia connection sama dengan variable connect tadi yang error. Ini variable yang ini kita buat connection-nya sama dengan kita pakai driver manager-nya untuk mengambil URL. Get connection-nya kita ambil dari URL. Tipe setnya apakah masih error? Masih, berarti connect exception connection. Ini prepare statementnya harus kita benerin. URL udah ada di bawah, ini dihapus. Ya. Jadi ini dia connectionnya kita buat untuk ngambil URL yang ada di sini. Lalu URL ini bakal kita jalankan dan nanti statement setiap teman-teman buka ketika nanti teman-teman ngetikin di masing-masing nama ini
di nama npm alamat dia bakal ke get datanya dan dimasukkan ke dalam statement yang ada di value sini. Ini, dan ini. Dan statement value ini itu bakal masuk ke dalam tabel yang ada di sini. Jadi disesuaikan urutannya npm, nama, alamat, dan jurusan. Nah, kalau sudah kita try, coba ada yang error atau enggak codingannya. File, kita coba npm-nya, nama, alamat, jurusannya informatika. Udah simpan. Nah, kalau muncul seperti ini berarti datanya sudah susah ditambahkan melalui program. Tapi kita cek apakah si si data itu masuk ke dalam database atau enggak. Kita klik yang bagian browse. Nah, ini udah masuk datanya. Tapi pertanyaan, Kak, ini kok ID-nya udah ada ya? Padahal tadi kita nggak minta inputin ID. Nah, jawabannya adalah ID ini karena kita set tipe datanya, tipe data. Apa kita set settingan yang menggunakan auto increment, makanya ID-nya otomatis keisi jadi 1. Jadi kalau kita nginputin data lagi di aplikasinya, kita inputin data lagi, nah data yang ini yang masuk itu datanya masuk dalam ID yang kedua. Nah, udah kita tambahin, kita cek lagi benar nggak sih? Kita klik browse, nah dia masuk data yang kedua. Begitupun seterusnya. Jadi untuk yang ID ini kita nggak harus input manual, tapi tetap kita input datanya aja, tapi ID ini nggak harus kita masukkan karena udah termasuk dalam auto increment dan dia udah keisi secara otomatis. Nah, sampai situ. Nah, di sini tadi Kak, kok waktu kita input tadi datanya kosong ya? Kita input npm bla bla bla, kita simpan. Ketika kita muncul notification data susah ditambahkan, kita diklik OK. Nah, dia balik ke kosong lagi karena udah kita set. Setelah statement yang kita tutup, itu kita set setiap field yang ada itu untuk datanya kosong atau tanda kutip aja. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini dia jadi bisa drivernya harus kalau nggak ketemu atau belum ke input dia bakal lempar ke sini. Tapi kalau ada query SQL yang salah, yang ada di sini salah, itu dia bakal kelempar ke bagian SQL exception-nya. Nanti dimunculin koneksi gagal karena apa gagalnya. Oke, sampai situ aja. Selamat siang. Terima kasih.